Ya, pengakuan bersalah dan berdosa yang disampaikan oleh Verdi Sambo di muka persidangan dinilai tidak tulus oleh pakar gestur dan mikroekspresi. Pakar hukum pun menilai pernyataan Sambo ini sia-sia karena semua anak buahnya sudah menjadi terdakwa perintangan penyidikan. Saya tahu saya salah. Saya tidak tahu harus bagaimana membalas dosa yang harus saya hadapi ini. Tidak terlihat genuine dalam menyampaikan permohonan maafnya gitu ya. Padahal Verdi Sambo secara verbal pun menggunakan kata dosa. Terdakwa Verdi Sambo mengaku berdosa dan bersalah karena telah menyeret anak buahnya dalam kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Mereka tidak ada yang salah karena tidak ada yang saya beritahu tentang cerita yang tidak benar itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka semua dipersalahkan hanya karena pernah bekerja sama saya. Saya akan bertanggung jawab. Dia tidak tahu apa-apa. Saya akan siap bertanggung jawab. Jadi saya kalau berhadapan dengan adik-adik ini saya pasti akan malu, saya pasti akan menyesal. Soal pengakuan bersalah Sambo di persidangan, pakar gestur dan mikroekspresi Monika Kumalasari menilai apa yang disampaikan Sambo masih diikuti oleh kemarahan sehingga tidak terlihat tulus. Biasanya ketulusan itu sangat erat dengan emosi yang disebut dengan kesedihan, ya. Tetapi justru yang terlihat pada Sambo adalah permohonan maaf dan yang diikuti dengan ekspresi atau emosinya adalah kemarahan, ya. Nah, ini menjadi kontraproduktif antara kesan yang ingin disampaikan dengan bahasa nonverbalnya. Ya. Bahasa sederhananya berarti tidak terlalu tulus begitu apa yang disampaikan oleh Verdi Sambo. Koreksi kalau salah Mbak Monik. Jadi tidak terlihat genuine dalam menyampaikan permohonan maafnya gitu ya. Padahal Verdi Sambo secara verbal pun menggunakan kata dosa. Sementara itu, pakar hukum pidana menilai pengakuan bersalah Sambo ini sia-sia karena anak buahnya sudah diberhentikan secara tidak hormat dari institusi Polri dan jadi terdakwa perintangan penyidikan. Perkara OEJ ini kan ancaman hukumannya juga ringan, tapi yang jadi masalah lebih lanjut adalah kenapa Sambo minta maaf sedangkan mereka sudah di PTDH, ya? Mereka sudah tidak hanya yang bersangkutan korban, keluarganya dan anak istrinya, mau gimana gitu ya. Minta maaf kan tidak menyelesaikan masalah. Apakah dengan minta maaf itu tidak menyelesaikan masalah yang jadi korban itu, kelompok 6 ini? Sambo memang sudah mengaku bersalah. Namun apakah lantas pengakuan Sambo ini akan mempengaruhi keputusan hakim terhadap terdakwa perintangan penyidikan? Tim Liputan, Kompas TV.